membersihkan net pot selesai panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di kebunnya milik teman saya. Ini saat ini sedang tanam selada bejo dan maritima. Ini pada posisi dataran rendah. Di kebun ini instalasinya memakai paralon, ukurannya sekitar 2,5 jam ya mas, ukurannya sekitar 2,5 jam. Itu pemiliknya ada di situ. Ini tandonnya di bawah, tandonnya cukup besar. Di sini cuacanya sangat panas pada siang hari, sehingga pemilik kebun memberikan jaring insect net sebagai salah satu cara untuk mengurangi sinar matahari. Instalasi yang dipakai adalah paralon. Ketika menggunakan instalasi paralon, maka tanaman yang dimasukkan ke tempat instalasi pembesaran harus memakai yang namanya net pot. Net pot ini perlu dikasih sumbu karena aliran airnya di sini memakai aliran sistem NFT, jadi lapisannya tipis di dasar, sehingga perlu menggunakan sumbu untuk bisa menarik air nutrisi yang ada di bawah. Biasanya untuk sistem ini pada saat awal, karena dia hanya mengandalkan nutrisi dari sumbu, biasanya perkembangannya agak sedikit lambat dibanding dengan tanaman yang langsung menyentuh pada aliran nutrisi. Tapi itu biasanya hanya terjadi sekitar seminggu ketika proses tanam di awal. Tapi ketika sudah mencapai usia seperti ini, akarnya sudah lumayan banyak dan sudah menyentuh lapisan dari nutrisi, maka perkembangannya sudah cepat sama dengan instalasi yang lain. Kebetulan di sini memang tidak seragam karena ada beberapa tanaman yang waktu kemarin diganti dengan tanaman yang lebih kecil. Karena kemarin sempat terjadi kering, misalnya lupa sehingga aliran air mati atau gimana, sehingga ada beberapa tanaman yang mati, sehingga diganti dengan tanaman baru yang lebih kecil. Ini tanaman yang awal, pertumbuhannya juga lumayan pesat. Ini jenis bejo simentel. Karena di sini ini tidak semua bibit bisa tumbuh dengan baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kelemahan dari penggunaan pipa ini biasanya pada saat proses tanam awal. Karena dia menggunakan sumbu, jadi perlu waktu akar untuk bisa menyentuh lapisan nutrisi. Tapi ketika dalam kurun waktu 1 minggu ketika akar sudah menyentuh lapisan nutrisi,
maka pertumbuhannya normal seperti di sistem-sistem lainnya yang menggunakan baik talang air atau guli trapezium. Ini lagi proses, ada pipa, ada selang yang aliran airnya sedikit terhambat karena kotoran, jadi perlu dibersihkan dengan kawat. Ini salah satu kelemahan ketika kita menggunakan selang PE yang relatif kecil, sekitar 5-7 mili. 7 mili ini berisiko sekali ketika ada kotoran yang masuk, jadi perlu harus selalu untuk dikontrol, karena bisa saja ketika kotorannya sudah banyak aliran airnya akan terhenti di situ. Karena menggunakan net pot, maka salah satu kekurangan dari sistem paralon itu kita harus membersihkan net pot selesai panen, dan itu juga membutuhkan lumayan waktu, termasuk pemasangan dari kain flanel. Itu juga butuh tenaga ekstra. Pada prinsipnya kita bisa menggunakan bahan apapun untuk bisa menanam hidroponik, tentunya dengan berbagai pertimbangan seperti budget yang kita miliki, termasuk juga ketahanan alat, ketahanan bahan yang kita pakai. Itu mungkin yang menjadi bagian pertimbangan. Tapi terlepas dari itu, yang penting kita tetap semangat. Semoga teman-teman tetap sehat, semangat menanam, dan salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.